أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap jiwa rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk kita berbagai macam tanaman. Tanaman padi, tanaman berbagai macam sesuatu yang bisa untuk dimakan oleh manusia, dan rezeki itu akan terus mengalir selama jiwa itu masih ada di kandung badan. Maka dari itu ya akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum, tidak mungkinlah seorang hamba tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana akhul Islam, seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki dari jalan yang halal. Seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau kumandangkan, beliau ucapkan terutama setelah salat subuh, beliau berucap, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Setiap harinya Rasulullah SAW meminta kepada Allah 3 perkara ini, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat ya akhi? Yaitu ilmu yang memberikan kepada kita pengaruh di dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan ketawaduan, sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalani ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal. Rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila solat telah dikumandangkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan ya akhwat Islam, mencari rezeki Allah yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdullah bin Abbas berkata, talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad di akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya seorang mukmin ketika mencari rezeki yang halal, dia gunakan berbagai macam cara selama itu adalah caranya halal, caranya sesuai dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, cara itu adalah yang pertama, yaitu dengan apa yang Allah perintahkan, mencari rezeki yang halal. Itu membanting tulang kita untuk mencari senantiasa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita. Lalu kemudian disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah memberikan kepadanya rezeki yang halal dan dijauhkan dirinya dari rezeki yang haram. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ia memohon kepada Allah, Allahumma qfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari sesuatu yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak.
dan kayakan aku dengan karunia-Mu dari selain Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Seorang mukmin tak akan pernah berkata bahwasanya mencari rezeki yang halal itu sulit. Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Bukan seperti itu prinsip seorang mukmin. Seorang mukmin yakin bahwa kalau ia berusaha pasti Allah akan memberikan jalan. Namun demikian seorang mukmin bersabar ketika mencari rezeki yang halal. Seorang mukmin berusaha untuk yakin bahwasannya apabila dia betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang halal, pasti Allah akan bukakan kepadanya berbagai macam pintu-pintu rezeki tersebut. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Rasulullah memohon, ya warizqan thayyiba, ya Allah aku mohon kepada Engkau rizki yang halal. Karena rizki yang haram itu mencabut keberkahan hidup kita. Tahukah Anda bahwa rizki yang halal, yang haram itu mencegah pengabulan doa? Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang jauh perjalanannya, rambutnya kucut dan berdebu, dia menengadahkan dua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabb, ya Rabb. Sementara kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Demikian pula diberikan gizi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Bagaimana akan dikabulkan doanya? Ya Rasulullah mengatakan bahwa rizki yang haram itu tidak akan dikabulkan doa seseorang. Maka dari itu ya akhul Islam, jangan Anda berkata bahwasanya kalau saya tinggalkan pekerjaan saya yang tidak halal ini, saya dari mana akan mencari rezeki yang halal? La ilaha illallah. Ya seakan-akan ia kurang yakin bahwasanya Rabb-nya Maha pemberi rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sebagai Ar-Razzaq? Mensifati dirinya sebagai Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Itu yang Maha pemberi rezeki kepada hambanya. Lihatlah oleh Anda, burung-burung itu tidak diberikan oleh Allah kecerdasan, akal dan pikiran. Tapi burung-burung itu hanya bermodalkan kepada cakar dan paruhnya. Tapi ia berusaha. Dia terbang ke sana kemari mencari rezeki yang Allah sediakan. Ternyata apa yang terjadi? Di waktu pagi terlihat temboloknya kosong. Kemudian di waktu sore ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Siapa yang memberikan kepada burung tersebut rezekinya? Barangkali burung itu lebih kuat tawakalnya kepada Rabb-nya daripada kita ya akhal Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Di waktu pagi ia pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan temboloknya penuh dengan makanan. Subhanallah. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada di dunia ini makhluk-makhluk yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang tak punya akal itu ternyata masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jangan Anda kira bahwa rezeki itu tergantung ijazah. Jangan Anda kira bahwa rezeki itu tergantung daripada kedudukan. Tidak. Rezeki Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kewajiban kita adalah memohon kepada Allah rizqan thayyiba, rizki yang baik, rizki yang halal, yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nun di sana ada amalan yang Rasulullah telah kabarkan bahwa ia membuka pintu-pintu rizki. Di antaranya istighfar. Ya sebagaimana Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, ya kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia Maha Pengampun
yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang lebat kepada kalian, wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Istighfar membuka pintu rezeki. Demikian pula sedekah, demikian pula silaturahim. Semua itu membuka pintu rezeki. Kata Rasulullah, man sarrahu an yunassa' lahu fi umurihi wa an yuwassa' lahu fi rizqihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dan suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Namun bukan berarti kita beramal soleh mengharapkan rezeki, tidak, karena itu membatalkan amal. Tapi kita beramal saleh semuanya karena Allah Rabbul Alamin. Itu semuanya janji dari Allah. Walaupun kita tidak meniatkannya, tetap Allah akan memberikan janjinya kepada kita. Akhal Islam. Kemudian Rasulullah SAW meminta yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Apa itu amalan yang diterima? Para ulama mengatakan bahwa amalan diterima dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga. Kata beliau, hadhil ayat ini dalah menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ikhlas namun amalnya tidak sesuai dengan syariat Rasul akan tertolak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya dalam hadisnya beliau bersabda apa? Beliau bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia akan tertolak, kata Rasulullah. Sebaliknya, orang yang sesuai dengan syariat Allah, syariat Rasulullah, namun ternyata tidak ikhlas, dia tidak mengharapkan wajah Allah, maka orang ini pun tidak akan diberikan pahala sama sekali. Ya, Allah berfirman dalam surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan balasan amalannya tersebut di dalam kehidupan dunia bagi siapa yang Allah kehendaki tentunya. Ya, wahum fiha la yubkhasun, dalam keadaan mereka tidak dikurangi dan tidak dirugikan. Ulaik, mereka itu alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, batal apa yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang mereka usahakan. Masya Allah, orang yang tidak ikhlas mengharapkan kehidupan dunia dari sholatnya. Ada orang sholat tahajud mengharapkan supaya dimudahkan urusan rezekinya. Ada orang sholat duha niatnya supaya dibukakan pintu rezekinya. Semua itu menginginkan kehidupan dunia. Allah tidak akan menerimanya, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula ya akhal Islam, seseorang sholat karena ingin dipuji orang, ia adalah riya. Dan Rasulullah sangat khawatir umatnya terkena riya. Beliau bersabda, akhwafu ma akhwafu alaikum, akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kata Rasulullah, yaitu syirik kecil, yaitu riya. Yakumur rajul, seseorang sholat, berdiri sholat, kemudian ia membaguskan sholatnya, lima yara min nadhari rajul, karena ada rupanya orang lain yang memperhatikan dirinya. Inilah tiga doa, tiga perkara yang Rasulullah selalu minta setiap hari, wahya ya akhal Islam. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Seakan-akan ya akhwat Islam, kita sangat dianjurkan sekali dalam setiap harinya kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat, mencari rizki yang halal dan beramal saleh. Siapa yang hari-harinya dihiasi oleh tiga perkara ini, ia akan bahagia.
Tapi siapa yang hari-harinya tidak dihiasi dengan 3 perkara ini, ia akan sengsara ya akhal Islam. Barangkali mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah 3 perkara ini. Mari kita amalkan doa ini bersama-sama setiap hari. Ya, mari kita amalkan setelah sholat subuh, karena Rasulullah mengamalkan doa ini agar kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.